Hari Minggu ada perkuliahan ya. Tapi ya sudah, jadi memang tidak semua materi akan bisa saya berikan dan biasanya memang perkuliahan saya ini perkuliahan cukup berat ya. Ya terus terang saja ya, perkuliahan cukup berat walaupun namanya cuma bisnis etik dan Islamic marketing, tapi eh, ya lumayan berat. Jadi dan ini kelas yang cukup besar ya, 30 orang. Saya bingung juga nih nanti menilainya gimana ya, karena saya bolak-balik ngasih tahu ke akademik saya nggak mau ngajar di atas 20 ya. Tapi ya udah, ini serba susah ya teman-teman ya. Karena kalau di atas 20 itu kita kurang 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 efektif. Ini sejak Covid ya. Oke, tolong dimatikan yang ini. Siapa ini? Nanti teman nih. Ya. Ketua kelas siapa? Izin saya, Pak. Siapa? Sri Gentari. On Street Bandung. Ya, saya belum rename nih, Pak. Maaf. Oke, Anda co-host ya. Nanti kalau ada temennya yang masih berisik di mute. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Nanti setelah lengkap, nanti saya akan kasih tahu ya rencana perkuliahan kita seperti apa. Intinya 6 kali pertemuan dan kita akan selesaikan dalam jangka waktu 3 minggu ya. Jadi hari ini, besok, terus hari Sabtu depan, Minggu, Sabtu depannya lagi, dan Minggu. Udah selesai ya. Kenapa begitu ya? Karena tanggal 20 saya harus sudah pergi ya. Jadi waktunya memang tidak terlalu banyak. Nah, tetapi tetap sebagaimana perkuliahan lainnya ya, Anda nanti akan ada assignment, ada tugas ya. Tugasnya tugas individu, dan nanti juga ada ujian, dan ujiannya juga individu ya. Walaupun 30 orang, saya ya udah biarin aja. Pokoknya tugas individu ya. Karena sebelum ini tugasnya kelompok tapi mereka berat, sekarang saya kasih tugas individu. Nanti silakan karena saya udah tidak bisa memastikan ya. Kalau tugas kelompok nanti biasanya kalau kelasnya besar itu ada aja yang tidak bekerja. Jadi enak ya. Ongkang kaki dapat nilai. Nah, sekarang nggak ada. Semua harus mengumpulkan. Tidak mengumpulkan langsung 0. Nah, nilainya 0. Ya. Baik, kita mulai aja materinya. Tolong ketua kelas untuk nggak usah pakai kelompok-kelompok ya. Nggak usah pakai WhatsApp grup. Saya nanti ketua kelas saja. Ya. Dan kalau ada apa-apa, lewat ketua kelas. Semuanya lewat ketua kelas. Ya. Komunikasi semua lewat ketua kelas. Ya, jadi saya ke ketua kelas saja, ngasih nomor HP ya dan WhatsApp. Nanti ketua kelas yang WhatsApp saya. Tadi mana ketua kelasnya? Tria ya? Tri, oke. Oke. Ya, nanti ketua kelasnya silakan WA saya dan semua materi nanti akan saya sampaikan lewat Mbak Sri. Baik, ini materi ini kita mulai ini hari ini dengan pendahuluan ya, ethics and Islam, tapi saya yakin kecuali Anda non-Muslim, Anda sudah tahu banyak hal mengenai ini ya. Saya hanya mengingatkan saja, tapi kalau yang kebetulan yang punya latar belakang tidak beragama Islam, ya saya perkenalkan ya, karena beberapa perkuliahan memang Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan bukan perguruan tinggi Islam, tapi perguruan tinggi yang didirikan oleh Muhammadiyah, dan oleh karena itu memang basisnya adalah Islam ya. Nah, kalau teman-teman yang kebetulan tidak beragama Islam tidak apa-apa, silakan saja, ikuti saja ya. Kita tidak sedang menyebarkan agama. Jadi silahkan dipelajari saja, anggap saja ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang bisa didekati juga secara ilmu pengetahuan ya. Saya udah 2 kali ya membimbing mahasiswa yang tidak beragama Islam dan fine saja ya. Tesisnya juga bagus ya. Menulisnya juga mengenai Islamic banking ya. Lulusnya juga dengan nilai A, jadi nggak ada masalah ya. Anggap saja ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh kita semua. Baik, etik and Islam. Ya, apa itu etik? Etik adalah ilmu pengetahuan. Etik adalah suatu disiplin ya, dalam bahasa Inggris disiplin
dalam bahasa Indonesia bukan disiplin-disiplin yang kayak baris berbaris, bukan. Yang dimaksud disiplin di sini adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui perbuatan baik atau perbuatan itu tidak baik. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui, ya, bukan mengenai tingkah lakunya sendiri, bukan mengenai perbuatannya itu sendiri, tapi bagaimana cara kita menilai apakah perbuatan itu baik atau buruk. Bagaimana cara menilainya? Ada berbagai macam approach, ya, nanti kita pelajari. Ada berbagai macam approach. Kenapa begitu? Karena di dalam bisnis, ya, di dalam bisnis itu sebenarnya kita selalu menghadapi apa yang disebut sebagai dilema. Dilema, apa itu dilema? Dilema adalah apapun keputusan yang kita ambil selalu mendatangkan konsekuensi. Contoh, Gubernur DKI. Ada satu daerah yang selalu banjir. Dia harus ngambil keputusan, mau menggusur atau tidak menggusur. Kalau menggusur ada konsekuensinya, tidak menggusur juga ada konsekuensinya. Bagaimana cara kita menilai bahwa perbuatan menggusur itu benar, dan bagaimana cara kita menilai bahwa perbuatan tidak menggusur itu juga benar. Mana yang harus dipilih? Nah, tentu ada beberapa orang bilang, ya yang mudaratnya paling besar aja Pak, yang mudaratnya paling kecil. Tidak seperti itu saja, ya, tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu, karena itu terlalu mudah ya kalau seperti itu. Nanti keuntungan yang ya kerugian yang paling besar itu selalu dihindari, tidak seperti itu. Ya, karena ada aksiomanya ya di dalam ilmu fikih ya, itu bahwa usul fikih ya, bahwa menghindari mudarat itu lebih penting, lebih diutamakan dari mendapatkan manfaat. Jadi kalau ada mudaratnya lebih baik dihindarkan. Karena mudarat itu sebenarnya kalau di dalam ilmu pengetahuan sosial ya, itu tidak bisa dihitung. Ya, kita hanya bisa mengasumsikan bahwa nilai mudarat itu, bahwa nilai kerugian itu sekian. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan sosial, dalam ilmu kerugian sosial itu kerugian sosial bisa tidak terhingga. Ya. Contoh misalnya begini, ketika Anda menggusur beberapa orang penduduk karena banjir ya, karena rumahnya dia itu ada di katakanlah di bantaran sungai gitu, Anda kan gampang ya, gusur aja, cuma 10 orang misalnya atau 10 keluarga, pindahin aja ke Merunda. Tapi 10 keluarga itu jangan salah ya, 10 keluarga itu adalah ayah, ibu dan anak-anaknya. Pindahin ke Merunda misalnya, berarti sekolah anaknya harus dipindah. Berarti pekerjaan ayahnya harus dipindah. Berarti social environment dari ibunya harus dipindah. Kalau dia itu adalah yang sudah turun-temurun bergenerasi ada di tempat itu, kemudian dicabut, dipindahkan, berarti budaya atau social basisnya juga ikut pindah. Jangan-jangan begitu pindah ke Merunda dia bunuh diri. Nggak mudah. Ya, jadi nggak segampang itu. Kadang-kadang kita menggampangkan aja, alah kan ini cuma ini yang dirugikan sekian ribu orang. Ya nggak gitu juga cara berpikir. Ya. Walaupun itu tidak bisa disalahkan ya, tetapi kita harus berpikir mengenai bagaimana kita melihat atau menghitung ya kerugian itu. Ya. Jadi tidak serta-merta, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ya dalam beberapa keputusan memang lebih mudah, tapi untuk beberapa keputusan yang lain itu akan sulit. Jadi di dalam dunia bisnis kita akan selalu ketemu dengan ethics, selalu ketemu dengan selalu ketemu dengan dilema. Dan ketika kita mengambil keputusan atas dilema itu, maka kita akan menghadapi konsekuensinya, apapun keputusannya. Dan oleh karena itu kita harus siap dari awal. Ya ketika mengambil keputusan kita harus tahu konsekuensinya. Nah itu yang disebut sebagai keputusan etis. Nah ini definisi aja ya, etik, Islamic ethics adalah etika yang berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Jadi bagaimana kita menilai suatu keputusan berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Kalau moral conduct itu adalah implementasi dari etik. Jadi kalau kita itu berlaku
atau berbuat sesuai dengan moral, ya, atau biasa disebut dengan moral conduct, maka itu adalah perbuatan implementasi sehari-hari dari ethical. Disebut sebagai moral conduct. Bisnis etik adalah implementasi etika di dalam bisnis. Ya. Kalau Islamic business apa? Bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apa itu? Antara lain bahwa di dalam transaksinya itu tidak ada elemen-elemen yang dilarang di dalam Islam. Apa saja elemen-elemen yang dilarang dalam Islam? Tidak ada riba, tidak ada maisir, dan tidak ada goror. Ya, itu adalah elemen-elemen yang yang tidak diperbolehkan di dalam transaksi. Ya tentu saja barangnya harus halal, ya. Nggak boleh jualan babi, walaupun nggak ada ribanya. Ya. Nggak boleh jualan minuman keras, walaupun itu tidak riba, ya. Nggak boleh, ya. Itu jadi no prohibited, itu maksudnya adalah seluruh elemen yang ada di situ, itu harus sesuai dengan syar'i. Maka saya kadang-kadang suka rada heran, ada saham syariah. Saham syariah itu apa? Saham yang usahanya sesuai dengan syariah. Tidak jualan perusahaan-perusahaan yang tidak jualan rokok, tidak jualan minuman keras, tidak jualan apa lagi? Ya segala macam lah. Walaupun ownernya adalah non-muslim. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya perusahaan tersebut masih meminjam uang dari bank? Masih ada unsur ribanya. Ya itu saya nggak tahu lah kenapa sahamnya masih bisa dibilang saham syariah, ya. Ya oke. Ini saya kira hanya definisi-definisi saja, ya. Ini yang paling bawah, ini yang penting. Raymond Baumhart itu bilang bahwa tanya ya ke 100% dari business people, apa yang Anda ketahui mengenai etika? Dijawab 50% dari responden menjawab adalah apa yang menurut perasaan, my feeling, maksudnya pendapat mereka. Jadi pendapat saya, kalau menurut saya etik, ya berarti itu etis. Terus yang 25% lagi bilang yang menurut agama saya. Dan 25% lagi yang menurut, misalnya ya yang lain-lain jawabannya, ya. Misalnya menurut hukum, menurut ini, menurut itu, ya. Jadi sebagian besar itu menjawabnya hanya dua. Yang menurut pendapat saya, pandangan saya pribadi, dan yang menurut agama saya. Ya. Oke, ini masih definisi, saya lewatkan saja. Nah, bagaimana cara kita melihat suatu perbuatan baik dan atau salah? Nah, caranya adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai ethical theory. Ethical theory. Jadi di dalam teori ini kita diminta untuk melihat ya basis dari pengambilan keputusan bahwa suatu perbuatan itu etis atau tidak. Yang pertama yang disebut sebagai utilitarian theory. Apa itu utilitarian theory? Adalah yang biasa kita kenal, greatest good for greatest number. Kalau mudaratnya lebih kecil daripada manfaatnya, berarti keputusan itu keputusan yang etis. Ya. Keputusan itu adalah keputusan yang etis. Kalau kita melihat manfaatnya lebih besar daripada kerusakannya. Ya. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Oke. Nah, utilitarian teori ini kemudian juga bisa dilihat atau ada variasinya, ya. Variasi dari utilitarian teori ini disebut sebagai egoism teori. Egoism teori itu hanya memandang, kalau tadi kan kepentingan, ya. Kepentingan siapa? Kepentingan yang lebih besar. Tapi kalau egoism teori, kepentingan diri sendiri. Jadi benefit
dan atau biaya itu dilihat dari diri sendiri. Itu yang disebut sebagai egoisme. Dia melihat kepentingannya dia saja. Ya, kalau misalnya politikus gitu ya. Politikus dia melihat, dia mengambil keputusan berdasarkan yang paling benar menurut dia. Ya, jadi yang bisa memviralkan namanya, yang bisa membuat namanya makin terkenal, ya itulah dia ngambil keputusan berdasarkan itu. Ya. Itu yang disebut sebagai egoism teori. Benar atau tidak? Ya kadang-kadang benar juga. Contohnya gimana? Contohnya adalah begini. Anda mencuri buah pepaya sebelah tetangga. Ada tetangga punya buah pepaya, Anda curi malam-malam. Ya. Salah atau benar? Salah. Tapi kalau menggunakan egoism teori, Anda bisa jadi benar. Kenapa? Karena Anda nggak punya uang dan anak-anak lapar. Anda egoism teori karena Anda memikir hanya untuk dirinya sendiri. Tapi jadi benar gitu, bisa diterima. Ya kan, kepentingan Anda kan itu sudah. Ya pokoknya saya ambil aja untuk saya, hidup dan mati. Tapi kalau ditanya lagi, loh kenapa Anda nyuri? Kan Anda bisa minta baik-baik. Tapi kalau egoism teori membenarkan ya, karena dia dalam posisi yang sudah terpojok. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai deontologi teori. Deontologi teori itu apa? Deontologi teori itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan atau mengedepankan kewajiban. Kewajibannya apa? Duty, obligation. Contohnya misalnya adalah Anda mau bangkrut nih perusahaan. Bayar pajak dulu atau bayar karyawan dulu? Ada uang sedikit? Karyawan, Pak. Ya. Karyawan. Kalau sesuai deontologi, obligation dulu kan? Peraturan dulu. Peraturannya siapa dulu? Pemerintah. Pajak. Pemerintah. Jadi bayar pajak dulu. Tapi kalau bayar pajak, karyawan nggak dibayar. Jadi yang benar yang mana? Untuk karyawan bisa jual aset, Pak. Ya sudah nggak ada, pokoknya udah nggak ada, tinggal itu dong. Anda nggak punya pilihan lain? Karyawan dulu, Pak. Ya kalau secara deontologi, pemerintah dulu. Bayar pajak dulu. Ya? Saya karyawan dulu sih, Pak. Ya Anda karyawan dulu, tapi Anda habis itu masuk penjara. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kewajiban. Ya kewajiban itu, karyawan itu bukan kewajiban. Kewajiban Anda adalah membayar pajak. Itu moral obligation, tapi bukan formal obligation. Karena di dalam ketentuannya itu adalah bayar pajak dulu, bayar ini, baru bayar kan? Karyawan nomor 2 ya, atau nomor 3. Jadi kalau Anda masuk penjara. Paham maksud saya? Itu adalah dilema. Pilih ini Bapak mati, pilih itu Ibu mati. Ya saya nggak ngomongin pajak separah itu di luar diskusi kita ya. Saya hanya ngasih contoh aja. Ya. Itu di luar diskusi kita ya. Saya hanya ngasih contoh aja bahwa keputusan etis itu tidak mudah. Bukan masalah Anda bayar pajak terus negara ya enggak, ini bukan itu. Keputusan etis itu tidak mudah. Paham? Paham, Pak. Berat berarti ini, Pak. Virtue ethics. Virtue ethics adalah keputusan etis berdasarkan yang paling ideal. Kondisi yang paling ideal. Kondisi yang ideal bagaimana? Atau biasa juga disebut sebagai seharusnya. Nah, kondisi ideal itu tidak harus atau tidak mesti sesuai dengan peraturan. Ya, contohnya yang tadi itu. Kalau yang membayar karyawan dulu itu disebut sebagai virtue ethics.
Karena idealnya seperti itu. Ya. Kemudian divine command. Divine command adalah divine. Divine itu perintah. Command itu perintah. Divine itu suci. Maksudnya perintah suci. Berdasarkan ajaran agama. Ya. Ini agama-agama tertentu saja yang punya divine command teori dan secara detail memiliki apa ya? Memiliki aturan-aturan yang cukup jelas ya. Islam, Yahudi, Ortodoks ya. Cukup jelas ya mengenai aturan-aturan bermasyarakat ya. Yahudi juga jelas sekali ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Islam ya, dan Ortodoks ya, Kristen Ortodoks. Tapi sekarang Kristen Ortodoks hanya ada di beberapa negara saja ya. Yang banyak adalah yang sudah ya tidak Ortodoks ya. Nah, misalnya Kristen Protestan ya. Nah, itu sudah tidak terlalu banyak ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengikat ya, yang diambil dari kitab suci. Sorry kalau saya salah, saya hanya membaca saja. Ya. Kalau yang konservatif atau yang Ortodoks itu masih cukup ketat ya, apalagi Yahudi dan ya Yahudi. Yahudi itu bahkan lebih ketat daripada Islam. Ada beberapa yang lebih ketat, ya. Bukan semuanya. Contohnya adalah halal food. Ya. Halal foodnya Yahudi atau biasa disebut sebagai kosher, gitu. Itu jauh lebih parah, jauh lebih parah ya, daripada halalnya Islam, lebih parah ya, lebih sulit ya, lebih sulit karena dia ada hari, ada segala macam. Oke. Dan orang Yahudi juga tidak boleh makan babi kan? Sama kayak orang Islam. Oke. Nah, dengan adanya globalisasi, maka ethical consideration itu makin penting. Makin penting, karena kita berhubungan dengan orang lain yang berasal dari kebudayaan yang berbeda, tradisi yang berbeda, hukum yang berbeda. Maka kita tidak bisa atau tidak terlalu bisa mengedepankan hukum, karena hukum itu menjadi tidak mengikat, ya. Maka yang dikedepankan adalah etika, ya. Nah, yang problem adalah multinational company. Dia misalnya multinational company yang berasal dari Cina, berasal dari Amerika, tapi dia bekerja atau berusaha di daerah-daerah di luar mereka. Nah, ini tentu ada standar-standar yang berbeda antara standar yang di Amerika dengan standar yang ada di Indonesia. Biasanya kalau standar etikanya yang di Amerika lebih ketat ya. Tapi justru karena standar etikanya di Amerika lebih ketat, di Indonesia tidak ketat, kemudian jadi mereka agak-agak sembarangan ya ketika mereka beroperasi di Indonesia. Ya, contohnya adalah di Amerika no bribery, ya, tidak boleh menyogok dalam bentuk apapun. Di Indonesia masih bisa, karena apa? Dibungkus dengan hadiah. Ngasih hadiah. Hadiah. Ya, betul. Hadiah sunatan anaknya. Ya. Sekarang memang sudah ada itu pakai apa nama istilahnya apa? Kalau hadiah itu? Gratifikasi. Gratifikasi. Ya, sudah ada pembatasannya ya, gratifikasi. Ya. Nggak boleh gratifikasi. Tapi saya kira prakteknya mungkin masih cukup, belum semuanya bisa dikontrol ya. Kelihatannya seperti itu ya. Yang bisa melaporkan adalah gratifikasi yang kepala-kepala daerah atau ASN. Tapi saya kira masih mungkin aplikasinya masih banyak yang perlu kita tertibkan. Saya nggak tahu, tapi kalau teman-teman bisa ngambil atau bisa memberikan informasi, bagus ya. Apalagi misalnya pabrik mobil Toyota. Ketentuan emisi di di negaranya itu sangat ketat. Emisi ya, gas buang, CO ya. Itu sangat ketat di mereka. Tapi ketika mereka masuk ke Indonesia tidak seketat di Jepang atau di Amerika. Kemudian mereka mengendorkan
mobilnya under spec dengan harga yang sama. Dan under spec buangan emisinya lebih banyak. Ya itu ya. Nggak etis lah, harus sama dong, ya kan? Nah, itu yang keputusan-keputusan seperti itu ya. Itu yang tidak mudah. Ini sama ya seperti tadi ya. Jadi saya lewatkan saja. Oke. Nah, beberapa konsep di dalam etik, Islamic etik. Ya. Nah, di dalam Islamic etik itu ada beberapa istilah yang mirip-mirip. Ada khair, ada ma'ruf, ya, ada munkar. Ya. Munkar maksudnya forbidding what is wrong. Ya, munkar. Jadi ini mirip-mirip, ya, mirip-mirip satu dengan yang lain. Nah, kenapa di dalam agama Islam itu bisnis etik penting? Karena ya satu ya tuntunan bahwa setiap aspek kehidupan itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, bahwa bisnis itu adalah profesi yang sangat dihargai. Bisnis itu adalah profesi yang sangat dihargai. Ya. Menjadi businessman itu adalah profesi yang sangat dihargai. Ini nanti kita lihat hadisnya. Bahwa ya sehingga kalau profesi bisnis atau profesi yang terjun ke dalam bisnis itu sangat dihargai, tetapi harus dalam hal ini ketika mengerjakan atau melaksanakan profesinya itu harus sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka bisnis etik menjadi suatu yang urgent, yang satu yang sangat signifikan dan sangat relevan. Sayangnya, saya tidak menafikan ya, teman-teman ini ya, dan inilah kenapa saya sangat hargai ya di Muhammadiyah ini dibuat mata kuliah bisnis etik, Islamic business ethics. Saya sangat menghargai karena saya melihat ada kecenderungan untuk take it for granted. Nah, orang Islam kan sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Pasti bisnis etiknya bagus ya. Kan belum tentu. Anda kan belum tentu tahu gitu. Ya, belum tentu ngerti gitu. Yang disebut bisnis etik itu apa dan implementasinya seperti apa. Kan belum tentu ngerti juga. Ya, implementasinya dalam marketing seperti apa? Kan belum tentu ngerti juga. Ya, karena itu kan adalah hal-hal yang sifatnya kontemporer. Gimana sekarang? Yang mungkin di zaman terdahulu belum sempat dibahas secara tuntas. Walaupun nilai-nilai dasarnya tetap tidak berubah. Ya. Zaman Khalifah 4 ya, Khalifah 4 yang pertama, kemudian zaman Abbasiyah ya, zaman terus sampai ke Turki yang terakhir ya, itu belum ada yang namanya iklan. Belum ada. Nah, kalau sekarang kita bicara Islamic advertising gimana? Tentu nilai-nilai itu harus kita konsep-konsepnya harus kita perbarui. Bukan berarti bahwa yang lama itu tidak berlaku atau sudah ketinggalan zaman, tidak. Tapi kita perbarui dalam pengertian bahwa itu kita lihat dan coba kita terapkan di dalam aspek-aspek kehidupan kita yang dulu mungkin belum ada atau ada tapi belum sebesar sekarang. Nah, ada satu prinsip di dalam Islam yang sangat penting dan ini kenapa saya angkat karena kebetulan ini sama dengan prinsipnya Muhammadiyah. Apa? Prinsip saling tolong-menolong. Ta'awuna ala birri wa taqwa. Jadi, mutual cooperation. Ini adalah satu prinsip yang di dalam perekonomian modern agak sulit diterima. Walaupun ini sudah semakin
Saya ulangi ya, dalam perekonomian modern bukan sulit diterima, tapi mungkin baru berkembang belakangan, yang disebut sebagai cooperation atau cooperation, saling bekerja sama. Nah, di dalam bisnis, yang disebut cooperation itu juga harus kita perhatikan. Ya. Nah, pemahaman kita mengenai tahun ya, konsep tahun itu adalah tolong menolong tanpa pamrih. Betul? Misalnya menolong kaum duafa. Misalnya menolong kaum fakir miskin, anak-anak terlantar, tolong menolong. Ya, yang kuat menolong yang lemah tidak mentang-mentang gitu ya. Nanti supaya menjadi kuat, supaya dia bisa menolong. Nah, kalau dalam bisnis apakah seperti itu? Ketika satu bisnis menolong bisnis yang lebih lemah, tentu tidak berpikir mengenai saya tolong supaya dia hidup. Tidak ya. Tidak begitu? Tidak. Saya tolong kamu, tapi saya juga harus mendapatkan manfaat dari tolong-menolong ini. Nggak gitu, Pak. Ya, kalau Anda berpikir mengenai pribadi, ya nggak gitu. Tapi kalau Anda berpikir mengenai bisnis, bisnis selalu berpikir mengenai profit. Ya. Kecuali yang charity, karena di dalam bisnis ada aspek charity-nya. Kalau ada aspek charity itu kedermawanan atau mungkin infak gitu ya. Kalau bisnis mau infak, ya infak aja. Selesai. Sama persis seperti individu. Memberikan infak, selesai. Nggak usah dipikirin. Tapi pasti di dalam konteks bisnis, infak itu adalah aspek yang sangat kecil, tidak signifikan. Berapa sih infak? 2,5% zakat. Ya di atas itulah 5%. Tidak pasti nggak bisa lebih besar dari itu. Nah, supaya porsinya lebih besar, maka dia harus mendapatkan keuntungan dari infak itu. Bukan berarti pamrih ya, tidak. Tapi bisnis harus bisa melihat benefit. Contoh, ketika kita, ini yang paling gampang ya, supaya Anda terbuka saja, terbuka. Ketika Anda membantu korban banjir, oleh Anda diiklankan nggak kira-kira? Diiklankan di YouTube gede-gedean, boleh nggak? Boleh, nggak ada apa-apa. Bisnis harus berpikir kayak gitu. Ada aspek, wah itu ria. Kalau individu ria, kalau bisnis bukan ria. Bisnis berpikir mengenai apa yang in return dia bisa peroleh. Apakah itu etis ya, sepanjang tidak berlebihan, wajar-wajar saja, ya etis lah. Virtue ethics ya. Atau pakai utilitarian approach masih bisa diterima. Ya. Jadi itu konsep kauna ala biri wa taqwa, itu adalah konsep tolong-menolong, tapi kita harus perhatikan bahwa di dalam bisnis, konsep tolong-menolong ini harus ditempatkan di dalam bisnis. Di mana bisnis itu juga harus memperoleh benefit. Tidak harus dalam bentuk financial, tidak. Ya, tapi dia harus melihat benefitnya. Baru kemudian dia akan menolong. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan sama teman-teman. Dilupakan. Kenapa? Teman-teman meminta ya, ada di pengurus masjid, ayo dong sponsori. Nah, kalau sponsori masjid, kotaknya kecil aja. Telkomsel kecil banget di bawah. Ya Telkomselnya cuma dalam pikir, ya gue nyumbang aja deh. Bukan sponsor. Paham maksud saya? Ya. Coba kalau begini misalnya, Telkomsel diminta untuk membiayai kegiatan masjid. Terus Telkomselnya gini deh, ente biayai kami. Keluarin duit 10 juta. Terus sebagai benefitnya kan biasanya oke, nanti saya pasang nama ente di spanduk, kan cuma gitu doang kan? Spanduk, pasang umur kuno banget ya. Coba sekali-kali berpikir begini. Oke, saya punya jamaah 1000. Saya punya jamaah 1000. Telkomsel masuk
Telkomsel ngasih saya kartu perdana gratis isi 0. Saya bagikan ke seluruh jamaah saya. Telkomsel silahkan membuat program untuk jamaah saya. Telkomsel kira-kira mau nggak? Mau lah. Jadi dengan begitu Telkomsel melihat, oh iya gue dapat bisnis ini dari masjid ini. Ada 1.000 potensi subscriber baru. Saya tahu semua jamaah udah punya. Tapi dengan cara seperti itu, ya apalagi Telkomsel jadi iklan, jadi sponsor gitu, jamaah akan senang. Jadi ada apa namanya tahunannya di sini adalah prinsip tolong menolong, tapi jangan injak gitu ya, jangan tolong menolongnya udah pokoknya lu nolong jangan berharap apa-apa, nggak gitu juga ya kalau dalam bisnis ya. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan bisnisnya sendiri, konsep mengenai fairness. Dan fairness itu adalah soal etika. Jadi fairness itu adalah etika bisnis. Jadi nilai fairness itu di dalam Islam sangat ditekankan. Ini surat Hujarat ya. Surat Hud ya, 85 dan 86 ya. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Oh my people, wahai kaumku ya, give full measure and weight fairly. Ya, pastikan bahwa timbangan dan ukuranmu itu adalah ukuran yang tepat. No defraud, not mender things, and do not act corruptly in the land and making mischief. Ya. Intinya adalah jangan defraud, jangan menipu, ya. Jangan korup, jangan korupsi, dan making mischief ya, informasi yang tidak benar. Terus dilanjutkan suratnya di ayat ke 85. Jadi ini ada penjelasan dari Allah ya kepada para bisnismen. Anda nggak usah dapat keuntungan dari itu deh. Nggak usah mencari untung dari hal-hal yang tidak fair. Fair aja. Karena keuntungan itu, profit itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ya. What remains with Allah is better. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah yang paling baik. Jadi nggak usah curang deh. Ya, nggak usah curang deh. I'm not a keeper over you. Ya, jadi saya ketika memberikan rezeki kepada umat manusia tuh ya kasih aja gitu, nggak nahan-nahan gitu. Maksudnya gitu ya. Oke. Nah tadi yang disebut prohibited itu ada ini ya, ada jadi prohibited transaction itu ada monopoli, spekulatif, interest transaction, ya, gambling, maisir. Ya. Monopoli di dalam Islam tidak diperbolehkan. Terus spekulatif, goror ya, maisir ya, kemudian interest, riba, dan gambling. Nah ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam etika di dalam Islam. Yang pertama adalah unity. Unity ini adalah satu terjemahan dari tauhid. Tauhid. Apa itu unity? Tauhid. Artinya bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan ya dari kewajiban manusia untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi apapun aspek kehidupan itu adalah ibadah. Itu konsep tauhid. Tauhid itu keesaan Tuhan kan. Ya kan Tuhan itu esa, satu. Ya, tidak dua, satu. Tidak tiga, satu. Tidak empat, satu. Tidak banyak, tapi satu. Karena satu, maka semuanya juga harus jadi satu. Maksudnya punya tujuan yang satu. Kita beribadah tujuannya satu. Kita tidak beribadah, maksudnya tidak sholat, tidak haji, ya, tidak dalam rangka ibadah khusus,
maka tujuannya pun satu. Kita kerja tujuannya satu. Semua tujuannya hanya satu, yaitu apa? Allah. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Kemudian equilibrium. Equilibrium itu adalah adil. Adil. Apa beda adil dengan fairness? Ada yang bisa jawab? Kalau fairness apa tadi? Fair. Tadi kan ada kita belajar fair. Kalau adil apa? Fairness apa? Harus benar gitu. Kalau fair itu. Fairness benar. Kalau adil? Seimbang. Fairness sudah. Seimbang. Kalau adil seimbang, Pak. Adil Jadi seimbang, Pak. tidak mesti sama, Iya. tapi seimbang. Kalau fairness? Fairness itu artinya sesuai ketentuan ya. Ya, harus benar sesuai ketentuan. Betul. Sesuai ketentuan itu fair. Sesuai ketentuan aja lah fair. Kalau dalam sepak bola itu fairness ya sesuai ketentuan. Kalau mau tackle orang gitu ya, sliding tackle ya sesuai ketentuan aja. Apa itu? Kaki harus sejajar dengan lapangan, dengan tanah. Naik sedikit kena kartu kuning, kan gitu, fair. Tapi begitu slide orangnya jatuh, jebrot gitu kan. Salah nih, Muhammad Salah nih. Lari, di slide, jedek, jatuh dia. Sepanjang kakinya sejajar dengan tanah dan yang terkena adalah bola, ya nggak ada apa-apa. Ya nggak boleh marah, fairness. Gitu. Walaupun karena berbenturan ya bagaimanapun sliding tackle itu pasti berbenturan ya. Bisa cedera, ya nggak apa-apa, tapi itu fairness. Kalau adil, tadi sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Ya. Seimbang. Seimbang bukan berarti 50-50 ya, tapi sesuai porsi. Free will. Nah, free will ini agak susah nih jelasinnya ya. Free will itu adalah bahwa manusia itu bisa bertindak atas inisiatifnya sendiri. Ya. Nah, saya nggak mau masuk ke filosofi lah. Ya. Pokoknya yang namanya free will adalah manusia bisa bertindak sendiri. Ya, punya ruang untuk bertindak sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa bertanggung jawab. Supaya dia bisa responsibility. Bisa bertanggung jawab atas semua keputusannya. Otherwise nanti dia, loh saya kan nyuri karena sudah merupakan takdir saya. Saya nggak boleh dihukum. Kalau mau hukum Allah sana dihukum. Karena dia yang nentuin takdir. Saya nggak nentuin takdir. Nggak bisa ya. Jadi free will itu adalah bahwa Anda bisa bertanggung jawab. Ya, dan oleh karena itu Anda dalam posisi untuk tidak tertekan dan mengambil keputusan dengan ya katakanlah dengan tidak ada tekanan dari siapa. Free will. Responsibility udah, dan kemudian benevolence. Benevolence itu adalah ihsan, welas asih. Ya, jadi ini adalah prinsip-prinsip di dalam etika Islam. Nah, kemudian karakternya ada 3, komprehensif, jadi lengkap, realistik. Ya. Jadi apa yang diajarkan, apa yang dituliskan, apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi, itu adalah sesuatu yang human, bukan superhuman. Bisa dilaksanakan, pasti bisa dilaksanakan. Ya kecuali ada beberapa kekhususan ya. Misalnya istrinya lebih dari 4, itu kekhususan Nabi lah. Jangan ditiru ya. Ada yang mau niru Nabi boleh istrinya ada 9, saya mau 9 juga, bukan, itu kekhususan. Realistik dan moderate ya. Jadi Anda berpikir mengenai kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang ya. Jadi seimbang juga ya, maksudnya juga di sini adalah seimbang.
Ini dalil-dalilnya ya. Surat apa? Tolong di Mbak. nanti Anda lihatlah ya ini, kalau nggak ada catatannya ini surat apa. Saya bukan hafidz jadi lupa ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan ya. Nanti coba dilihat surat apa. Ini intinya adalah mengenai kelengkapan ya. We have revealed the book to you explaining clearly everything. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in ya. Jadi we have revealed, kami telah menurunkan kitab yang jelas ya. Wa huda wa rahmah, yang memberikan hudan, petunjuk ya, dan rahmat, mercy, guidance ya. Hudan itu guidance kan, petunjuk kan. Wa rahmata wa busyra lil muslimin, yang memberikan kabar baik bagi orang-orang muslimin ya. Muslimin itu artinya orang yang menyerahkan diri, yang tunduk ya, yang tunduk kepada ketentuan ini. Kenapa disebut busyra wa busyra? Orang sering mengartikan bahwa wa busyra itu adalah, atau busyra itu adalah good news ya, good news dari akhirat ya itu ya, tapi juga bahwa ada semacam jaminan ya dari Allah bahwa kalau Anda mengerjakan perintah Al-Quran, maka kehidupan dunia pun akan baik ya. Oke. Kemudian realistik. Ini surat Fatir 32 dan 126 ya. Kemudian yang moderation ini surat Al-Baqarah ya, 200, 201, dan 202. Silakan nanti teman-teman dilihat lagi ya. Oke. Now, di dalam ilmu mengenai etika bisnis, itu ada suatu istilah yang disebut sebagai corporate social responsibility. Nah, biasanya corporate social responsibility itu diartikan sebagai tanggung jawab sosial. Ada kata-kata sosial, maka yang dimaksud sosial di sini adalah kedermawanan, charity. Padahal yang dimaksud sosial di sini adalah lingkungan di luar perusahaan. Jadi tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan di luar perusahaan. Lingkungan di luar perusahaan itu bisa ada berupa masyarakat, bisa juga lingkungan hidup. Jadi corporate social responsibility itu jangan diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Oh, perusahaan bertindak sosial. Bukan itu. Tapi kata-kata sosial di sini, istilah sosial di sini menunjukkan the things that outside the company. The things that outside the company. Jadi hal apapun yang berada di luar perusahaan itu namanya sosial. Ya? Oke. Jadi yang disebut social responsibility itu ada 4, ada 3 ya. People, economic, dan environment. Atau yang biasa disebut sebagai triple bottom line. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Antara lain ya, bentuk-bentuk social responsibility itu misalnya responsibility to the general public. Misalnya orang atau perusahaan itu melakukan yang namanya
protecting the environment. Ya, dia tidak boleh membuang limbah sembarangan. Recycling, ya, melakukan kegiatan recycle. Development of quality of the workforce. Jadi tenaga kerjanya dibina, tenaga kerjanya diberi pelatihan. Itu juga termasuk corporate social responsibility. Dan tentu saja adalah corporate filantropi, sumbangan-sumbangan, ya tetap ada juga. Terus responsibility to customer, ya misalnya right to be safe. Jadi makanan atau produk yang kita produksi itu harus benar-benar safe, ya aman, inform, ya. Jadi harus diberitahu, ya ini produknya ada kadaluarsanya, ada informasi-informasi yang berguna bagi customer. The right to choose, ya, jadi tidak boleh memaksa, ya. Artinya ya tentu ini produk ini harus produk yang sifatnya tidak nakut-nakuti, ya, sehingga orang membeli tidak secara terpaksa, ya. Dan the right to be heard, maksudnya si customer itu bisa komplain, ya, bisa memberikan masukan. Sedangkan kewajiban kepada employee antara lain adalah safety, keamanan, quality of life, keseimbangan, ya. Orang nggak boleh disuruh terus-menerus sehingga dia lupa sama anak dan istrinya. Ensuring equal opportunity of the job, ya, tidak ada pilih kasih, diskriminasi dalam pekerjaan. Ya, walaupun di Indonesia masih ada diskriminasi. Masih ada nggak sih diskriminasi di pekerjaan di Indonesia? Ada kayaknya, Pak. Apa tuh antara lain? Masih banyak, Pak. Itu ada contohnya tuh. Kalau Age discrimination umur. Sering ini, ya. Sering kita temui, ya. Ya, masih banyak, Pak. Ya, Pak. Kayak gini, pekerjaan teller di bank itu maksimal 35. Emang kalau sudah 35 nggak boleh jadi teller? Alasannya apa? Itu nggak make sense. Itu nggak make sense itu peraturan itu. Apa alasannya? Emang kalau sudah 50 tahun nggak bisa jadi teller? Masih banyak kalau yang cantik, lebih cantik daripada umur 35. Kalau cuma itu ya, karena ini kurang menarik. Apanya yang hidup menarik? Emang apa? Apa urusannya? Ya. Teller kan nggak boleh lebih dari 35 kan? Itu age discrimination. Kira apa? Enggak juga. Emang kalau di bawah itu tidak teliti? Ya buat aja tes ketelitian. Kalau yang masih teliti ya gajinya besar, Pak. Orang harus dites teliti. Bukan hanya yang di atas 35. Itu doesn't make sense. Sampai sekarang saya nggak. Hah? Enggak juga. Cari gaji yang lebih murah itu biasanya, Pak. Nggak gitu ya. Itu age discrimination. Ya, ada lagi kan kalau kita sering lihat ya, lamaran pekerjaan ya, maksimal usia sekian. Emang kenapa maksimal usia? Ada masalah apa dengan usia? Kalau tua sudah tidak produktif, cepat capek, sakit-sakitan, ayo kita lomba lari, menang mana? Ya, jadi nggak ada urusannya sebenarnya, nggak ada urusannya. Age itu nggak boleh. Kalau di luar, di Amerika, di Eropa, ada begini Anda bisa dilaporkan ya, age discrimination. Walaupun kemudian by nature, orang yang age-nya sudah lebih senior, dia akan memilih pekerjaan. Ya, di kantor saya sekarang bahkan ya, yang kan masih ada ketentuan bahwa umur 55 pensiun. Nah, itu ada banyak sekali di kantor saya itu yang 55 diperpanjang dan sampai umur 65. Kenapa perusahaan memilih dia? Sudah 55 masih diperpanjang dan sampai umur 65. Ya karena masih sehat, itu yang pertama. Kedua, masih sangat produktif. Ketiga, ya pasti jam terbangnya luar biasa. Dan yang keempat, ini yang tidak diperhatikan. Pasti sangat loyal. Pasti sangat loyal. Karena dia nggak mungkin bekerja di tempat lain lagi. Ya udah dia bekerjakan di situ sampai pensiun. Dan oleh karena itu dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya dong? Iya.
Jadi itu yang kadang-kadang nggak diperhatikan sama perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak terlalu mengerti. Ya. Padahal itu adalah satu kesempatan. Age discrimination, gender discrimination. Ya. Kenapa teller itu harus selalu perempuan, tidak boleh laki-laki? Kenapa? Ketelitian, emang kalau perempuan lebih teliti dari laki-laki. Ya. Oke. Sexual harassment, ya ini juga nggak boleh. Sexism, ya apalagi. Ya, jadi kayak gitu ya. Sexual harassment itu tidak harus menimpa perempuan terus ya. Laki-laki juga kadang-kadang kena sexual harassment. Ya apalagi kalau bosnya perempuan ya kan sekarang banyak bos perempuan ya. Itu kata-kata bosnya itu bisa jadi harassment juga bagi laki-laki. Jadi seperti itu ya. Body shaming ya. Misalnya ke yang overweight itu dibilang kamu nih overweight, kamu nih gemuk. Itu sexual harassment ya. Atau seksisme. Jadi masuk kena. Itu tidak boleh dan perusahaan harus bisa melindungi karyawan dari hal-hal semacam itu. Ya. Terus apa dong Pak yang boleh Pak? Pendidikan mungkin masih bisa. Karena pendidikan itu aspek kapasitas. Misalnya satu jabatan hanya boleh diisi oleh yang punya pendidikan tertentu, boleh. Ya. Itu bukan discrimination. Ya, tapi itu adalah kapasitas. Itu jadi masih diperbolehkan. Dan yang keempat adalah responsibility to the investor. Ya. Jadi memberikan profit yang bagus bagi shareholder. Ya. Dan kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan atau bisnis yang etis. Ya. Dan ya investor tentu harus dilindungi juga oleh peraturan. Oke. Nah, ini ada beberapa poin-poin tambahan ya. Misalnya practicing of people should seek blessing before profit. Ya. Jadi lebih mementingkan berkah daripada profit. Ya ini sesuatu yang saya boleh bilang agak kurang setuju ya. Berkah dan profit itu harus bersama-sama. Ya kalau mau ya intinya adalah ketika Anda menolong orang, ya Anda menolong, nggak apa-apa. Tapi biasanya di dalam bisnis, yang namanya menolong itu akan terbatas. Tapi kalau Anda melihat ada benefit di situ, maka menolongnya itu menjadi tidak terbatas. Kalau perusahaan ya, kalau pribadi ya janganlah. Pribadi nggak boleh gitu. Kalau menolong orang, ya menolong aja. Ya serahkan kepada Allah. Tapi kalau perusahaan tidak seperti itu ya. Dia harus berpikir bahwa dia mendapatkan benefit dari itu. To help the community fighting the corruption in business. Ya. Oke. Itu teman-teman untuk yang pertama kali materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Sebentar ya, saya minta izin dulu ya, 5 menit. Karena ini kelihatannya ada paket. Sebentar ya, paket untuk masjid soalnya ya, sebentar ya. Saya minta izin dulu 5 menit ya. Silakan Pak.
itu materi yang bisa saya berikan. Ketua kelas tadi sudah WA saya. Ketua kelas. Oh ini ya, Mbak Sri. Oke. Materinya saya berikan ke Mbak Sri sebentar. Oke, itu materinya sudah saya berikan. Nah, kemudian teman-teman semua, karena teman-teman cuma punya waktu 3 minggu ya ketemu saya, 6 kali pertemuan 3 minggu. Iya betul Pak. Maka teman-teman tetap harus mengerjakan Makalah Pak. ya makalah ya. Biasanya makalahnya itu saya ada ininya lah, ada guidance-nya. Ya, maksudnya guidance segini. Saya bimbing ya. Saya bimbing sampai dengan kira-kira 2 bulan lah ya, 1,5. 6 kali pertemuan itu kira-kira 2 bulan ya. Jadi nanti diharapkan papernya itu atau makalahnya itu cukup bagus sehingga bisa diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Ya. Tapi karena ini hanya 3 minggu, maka saya nggak punya waktu untuk membimbing Anda. Maka saya bebaskan Anda untuk membuat makalah, ya, paper, ya, judulnya bebas, topiknya bebas, tapi terkait dengan bisnis etik dan Islamic marketing. Silahkan bentuknya apa saja. Papernya dalam bentuk atau dalam topik apa saja. Ya. Kemudian dikumpulkan tanggal kita perkuliahan terakhir tanggal berapa ya Mbak Sri? Sebentar Pak. Oke. Anda mengumpulkan tanggal 4 Juni. Ini ada waktu 3 minggu. 2 minggu, sorry. 4 Juni. 4 Juni 2022. Ya, nanti term and condition-nya saya kirim lewat Mbak Sri. Ya, jadi formatnya kayak apa, ya. Kemudian dikirimnya kemana, itu nanti saya kirim lewat Mbak Sri agak sore ya, supaya saya juga bisa buat untuk yang kelas sore. Jadi kelas sore sama kelas Anda itu sama. Ya, topiknya sama, tugasnya sama. Dikumpulkan tanggal 4, individual, bukan kelompok. Individual, jadi masing-masing satu. Ya, oke? Ya, tentu Anda harus ngikutin formatnya, ya, ngikutin format. Aduh, repot bener Pak ngikutin formatnya. Ya, iyalah S2 lah. Masa samain dengan S1? Siap Pak. Sama, ya lebih susah lah. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi? Ada Pak. Silakan. Pak ini mau nanya, ada yang beberapa materi yang saya tertarik, tapi ada berdasarkan pernah ada tulisan yang saya baca, itu kalau untuk umat Yahudi, itu kan dia sangat melarang riba. Kemudian hal-hal yang merusak badan itu mereka sangat ketat. Namun ada juga yang mereka itu dari sisi bank itu mereka malah membungakan di luar dari komunitas Yahudi. Itu juga rokok, kalau mereka itu malah mengkelas duakan orang-orang yang perokok, sementara untuk di umat lain itu mereka menjual rokok. Itu. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu yang mengenai itu. Ya, saya tidak tahu. Tapi gampangnya beginilah. Dalam umat beragama ya, yang soleh ya ada, ya. Yang sangat soleh juga ada. Tapi yang biasa-biasa juga ada. Kalau Snok Hogronya itu kan dia bilang ada yang kelas abangan, ada yang kelas santri. Kelas santri itu juga banyak juga level-levelnya, makom-makomnya. Kelas wali beda dengan kelas santri yang baru belajar.
Nah, kita yang sudah paham, sudah mengerti, kan kalau dalam ajaran Islam itu diminta untuk kafah. Kafah. Sepenuhnya. Total. Totalitas. Tapi yang dimaksud totalitas itu gimana? Nah, itu. Dalam kehidupan modern, tentu yang disebut totalitas, tantangannya berbeda dengan kehidupan zaman Salafi dulu. Kaum salaf dulu. Yang pertama kali. Ya, yang hidup zaman Nabi, yang hidup zaman Khalifah 4, yang hidup 200 setelah dua abad atau 2 generasi setelah itu. Tentu berbeda dengan kaum khalaf. Kaum yang modern yang katanya hidup di akhir zaman. Itu berbeda. Tantangannya berbeda. Dan kalau tantangannya berbeda, sekarang lebih berat pasti tentu usaha kita menjadi lebih keras. Ya. Mudah-mudahan bukan excuse. Tapi kita ingin memastikan saja ya bahwa ya dengan segenap keterbatasan kita tetap memilih atau tetap berusaha agar kita bisa konsisten atau bisa konsekuen dan konsisten. Ya. Karena tantangannya berbeda. Kita nggak ketemu Nabi, kita nggak ketemu sahabat-sahabat, ya. Kita hanya mendengar dari mereka. Tapi berusaha untuk hidup seperti mereka itu luar biasa tuh. Makanya kan kalau Nabi itu bilangnya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang ketemu dengan fisik dengan beliau, maka dia bilang sahabat. Tapi kita yang tidak pernah ketemu, ya, tapi percaya dan berusaha agar meniru beliau, kita disebutnya adalah ya itulah ya. Jadi memang lebih berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Nanti kita bicara lebih detail mengenai bagaimana ya nanti kalau kesempat ya. Saya mengajar juga makro dan mikroekonomi, tapi mungkin di semester ini saya nggak mengajar itu ya. Biasanya juga diskusi mengenai bunga itu akan sangat menarik, ya. Saya termasuk eksponen yang agak netral, ya, tidak bukan orang yang gimana gitu ya. Mungkin karena saya memahami kenapa harus ada itu. Ya. Bukan berarti saya setuju dengan rentenir ya. Itu even di dalam ekonomi modern tidak boleh ya. Tidak ada tuh namanya rentenir. Ojol itu nggak ada itu merusak. Ya. Even dalam perekonomian modern interest yang merusak itu juga tidak boleh. Ya, tapi karena kita memahami bahwa ekonomi modern dibangun atas dasar kapitalisme, ya, di mana orang itu berbuat apapun untuk meningkatkan nilai kapitalnya, maka tentu akan banyak hal-hal yang sifatnya tidak etis yang dikerjakan. Nah, itulah kenapa saya agak-agak di tengah-tengah, karena saya mengerti dan saya disertasi saya juga mengenai etis, mengenai etika, ya. Terus kemudian juga by profession dan by education juga saya adalah seorang bankir ya. Jadi ya saya agak-agak mengerti juga. Tapi bukan berarti saya membenarkan tidak ya, tapi saya memahami dan mengerti. Oke? Nanti kita kapan-kapan diskusi mengenai itu ya lebih detail ya, mudah-mudahan ada waktu. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman semua, kita akan ketemu lagi besok ya, jam yang sama, atau gini teman-teman, kalau hari Minggu boleh lebih pagi tidak? Jam berapa? Jam 9 mungkin. Boleh ya, jam 9 ya. Jam 9 waktunya, dan channelnya sama, channelnya tidak berubah. Linknya masih link yang itu ya, linknya yang sama. Sebenarnya link ini sifatnya recurrent ya, jadi Anda bisa pakai kapan aja. Kalau saya pas nggak pakai, klik aja channelnya, Anda bisa pakai untuk diskusi, untuk apapun. Ya silahkan. Ya, channel ini ya. Kalau lagi Anda nggak pakai, kalau saya pas lagi nggak pakai, silakan. Nah, boleh dipakai untuk apa saja, asal jangan yang aneh-aneh. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi besok jam 9 ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Langsung saya akhiri ya.